Baik, di sini ada soal. Diagram berikut menampilkan data mengenai persebaran siswa berdasarkan ekstrakurikuler yang diikutinya pada kelas A dan D. Diketahui kelas A memiliki 34 siswa dan kelas B memiliki 38 siswa. Di sini ada diagramnya dengan persen. Pilih kolom yang sesuai untuk setiap pernyataan. Baik. Nah, kita ingat bahwa kita punya rumus sebagai berikut. Kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini jumlah anggota pramuka kelas A lebih banyak dibanding kelas B. Jadi kita harus menghitung jumlah anggota pramuka kelas A dan jumlah anggota pramuka kelas B. Dengan rumus sebagai berikut, diperoleh bahwa pramuka kelas A itu 13 orang dan pramuka kelas B itu 11 orang. Nah, kita lihat apakah jumlah 13 ini lebih banyak daripada 11? Jawabannya ya. Nah, untuk pernyataan kedua, jumlah anggota basket pada kelas A lebih banyak dibanding jumlah anggota silat pada kelas B. Nah, kita bisa hitung jumlah anggota basket kelas A dan jumlah anggota silat kelas B. Kalau kita lihat dari diagramnya, di sini anggota basket kelas A itu 23% dan anggota silat kelas B itu 21%. Nah, kalau dilihat dari persennya, mungkin kelas A ini lebih banyak gitu ya daripada anggota silat kelas B. Tapi kita hitung terlebih dahulu untuk basket kelas A ini 8 orang dan untuk silat kelas B ini ternyata 8 orang juga. Jadi pernyataan yang ini tuh salah. Untuk pernyataan yang terakhir, jumlah anggota English Club pada kelas A dengan jumlah anggota silat pada kelas B, ini jumlahnya sama. Kalau kita lihat di diagramnya, anggota English Club kelas A ini 21% dan anggota silat kelas B juga 21%. Mungkin terlihat sama gitu ya kalau persennya, tapi kita hitung terlebih dahulu anggota English Club kelas A ini ternyata cuma 7 orang, sedangkan silat kelas B itu ada 8 orang. Jadi pernyataan ini salah. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Suatu UMKM memproduksi tenda camping seperti pada gambar di bawah ini. Proses produksi tenda tersebut dimulai dengan membuat kerangka tenda yang terbuat dari pipa besi. Setelah ada kerangkanya, maka dijahit kain yang sesuai dengan ukuran tenda tersebut. Kain akan menutupi keseluruhan bagian kerangka termasuk alasnya ya. Jadi ini adalah visualisasinya. Panjang pipa besi yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tenda tersebut adalah, berarti kan kita harus cari panjang totalnya nih, dari semua kerangka-kerangka yang ada. Kalau misalkan kita tarik lagi garis ya, teman-teman. Ini, berarti ini lebih tervisualisasikan nih, secara 3 dimensi ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kerangkanya terdiri dari apa aja nih? Kerangka segitiga ya, ini udah pasti segitiga sama kaki yang sama ukurannya, ada 2 nih berhadapan. Ini kerangka segitiganya, atau kalau kita mau cari panjang totalnya berarti ya cari aja keliling segitiganya gitu ya. Ditambah dengan kerangka yang 6 meter ini, ada sebanyak 3. Kalau yang 6 meter ya udah clear ya, tinggal kita kaliin aja ke 3 gitu. Tapi kita lihat nih, apa sih yang kita butuhin untuk menentukan keliling dari si segitiganya? Kalau kita lihat di sini, alasnya udah ada nih, 3 meter. Ya, tapi untuk sisi-sisi yang samanya nih, dari segitiga sama kaki ini kita belum tahu. Kan ini pasti tegak lurus ya. Berarti jarak dari garis lighting ini ke ujung segitiganya adalah 1,5. Tingginya 2. Ini kita misalkan aja P. Yang mau kita cari adalah P. Berarti P sama dengan dari segitiga yang siku-siku ini, P kan adalah garis miringnya ya. Berarti ini garis yang paling panjang atau sisi miringnya maksudnya.
Berarti akar 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Ini kita jumlahin aja. Akar 4 ditambah 2,25. 4 ditambah 2,25 akar 6,25. Akar 6,25 sama dengan 2,5 meter. Ya, kita udah tahu nih P-nya. Berarti bisa dong kita cari total panjang kerangkanya. Ya, P kerangka adalah sama dengan kita cari keliling segitiganya ditambah dengan 6 meter dikali 3 ya. Kalau yang untuk 6 meter ini ya udah langsung aja 6 meter kali 3 karena ada 3 kerangka yang panjangnya 6 meter. Kita cari keliling untuk segitiganya berarti 2, sorry. Kan ini ada 2 nih segitiganya. Kerangka segitiganya berarti sama dengan 2 kali keliling segitiganya. 2 kali keliling segitiganya berarti P ini adalah sama dengan 2,5 ya. Di sini juga sama dong, 2,5. Ini alasnya 3. Kita jumlahin aja. 2,5 meter ditambah dengan 2,5 meter ditambah 3 meter plus 6 kali 3, 18 meter. Sama dengan 2 dikali 2,5 ditambah nih teman-teman ya. Dengan 2,5 ditambah dengan 3 berarti jadi 8. Kali 8 ditambah 18. 8 dikali dengan 2 jadi 16 meter. Ditambah 18 meter. 16 ditambah dengan 18. Jadi berapa nih? Jadi 34 meter. Jawabannya ada di opsi yang D ya. Lanjut, perbandingan motor yang melintas di Jalan Suratman dengan banyaknya motor atau sepeda yang melintas di Jalan Warjito. Nah, hati-hati, berarti motor Suratman adalah 60/100 kali 120. Ini kita coret, kita dapat 72. Nah, sekarang motor di Warjito berapa? Motor di Warjito itu berarti 15/100 kali 180. Ini kita coret berarti 3/2 kali 18 adalah 27. Lanjut, sepeda di Jalan Warjito adalah 40/100 kali 180. Kita coret 18 kali 4 72. Nah, berarti total ini adalah 99. Nah, perbandingannya kan berarti 72 banding 99. Kita bagi 9 berarti 8 banding 11. Jawabannya pilihan yang D. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita langsung baca aja nih dari yang ditanyainnya. Jumlah karet lantai minimal yang harus dibeli untuk menutupi seluruh area taman bermain di halaman belakang rumah Bu Sari adalah titik-titik lembar. Nah, jadi kita bisa fokus aja nih nyari informasi tentang per karet lantaian gitu ya. Kita coba baca dulu informasinya. Bu Sari akan membuat taman bermain anak di halaman belakang rumahnya seluas 64 meter persegi yang berbentuk segi 4 di mana keempat sudutnya siku-siku. Berarti ada 2 kemungkinan nih, bisa jadi persegi panjang atau bisa juga persegi. Demi keamanan, Bu Sari hendak menggunakan karet lantai sebagai bantalan taman bermain tersebut. Harga karet lantainya Rp515.000 per lembar, di mana satu lembar karet tersebut berukuran 120 cm dikali 120 cm dan ketebalannya 1,5 cm. Karet lantai akan dipasang pada keseluruhan permukaan lantai dan boleh dilakukan pemotongan untuk menyesuaikan dengan luas lantai. Nah, sampai sini aja kan kita udah punya nih informasinya teman-teman sebenarnya. Ya, jadi intinya kalau mau nyari berapa lembar karet yang dibutuhkan, kita tinggal bagi aja luas seluruhnya, lantai yang mau dipasangi karet dibagi dengan luas per lembarnya, gitu kan. Di sini diketahui boleh dilakukan pemotongan, jadi langsung kita bagi aja, ya. Kebutuhan karet lantai sama dengan luas taman dibagi dengan luas karet lantai.
Luas tamannya kita tahu 64 meter persegi per luas karet lantainya kan ini adalah 120 dikali 120 dalam sentimeter. Kita ke meterin, jadi 1,2 ya. Per 1,2 meter dikali 1,2 meter. Jadi sama dengan 64 meter persegi dibagi 1,2 dikali 1,2 jadi 1,44. Meter kali meternya jadi meter persegi. Nah, ini tinggal kita bagi. 64 dibagi 1,44 kan hasilnya 44,44 gitu ya. Karena di sini dimintanya ada berapa lembar nih. Dan harus seluruh permukaan lantainya kan tertutupi. Berarti kita pembulatannya ke atas. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah 45 lembar. Kalau kita pembulatannya ke bawah, cuma 44 lembar aja yang dibeli, berarti kan ada bagian yang tidak tertutupi ya, tidak tercover gitu. Jadi jawabannya ada di opsi yang C ya. Pak Anto memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang ABCD dengan keliling 94 meter. Tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian persegi panjang kecil seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, seperti ini ya. Jadi ada dibagi menjadi dua bagian. Keliling bagian persegi panjang pertama adalah 80 meter dan bagian kedua adalah 84 meter. Pertanyaannya, luas dari tanah Pak Anto keseluruhan adalah. Nah, kita bisa buat yang diketahui yaitu keliling persegi panjang yang pertama yaitu keliling persegi panjang ABCD ya. Sorry, keliling yang besar dulu. Nah, ini persegi panjangnya ada kelilingnya 94 meter. Kemudian keliling persegi panjang yang bagian pertama. Kita misalkan di sini E dan di sini adalah F, maka keliling persegi panjang AE FB itu sama dengan 80 meter. Lalu selanjutnya keliling persegi panjang EC DF itu sama dengan 84 meter. Nah, kita misalkan panjang sisi AB adalah X, kemudian panjang sisi BF adalah Y, dan panjang sisi FD adalah Z, maka dapat kita tulis keliling persegi panjang ABCD yaitu 2X ditambah 2Y ditambah Z gitu ya. Ditambah 2Y ditambah Z. Nah, ini 94 sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z. Selanjutnya, keliling persegi panjang AEFB itu sama dengan 2X ditambah 2Y. Ya, ini 80 sama dengan 2X ditambah 2Y. Lalu selanjutnya keliling persegi panjang ECDF yaitu 2X ditambah 2Z. Jadi rumus keliling seperti biasa ya. Nah, ini dapat 84 sama dengan 2X ditambah 2Z. Nah, ini kita misalkan persamaan ketiga, ini persamaan kedua, dan ini persamaan pertama. Nah, kita lihat di persamaan kedua, 2X ditambah 2Y itu sama dengan 80. Maka ini dapat kita ganti, sehingga kita peroleh 94 sama dengan 80 ditambah 2Z. Nah, kita peroleh 2Z sama dengan 94 dikurang 80 yaitu 14. Z sama dengan 7. Kita peroleh di sini Z sama dengan 7. Berarti ini sama dengan 7. Lalu selanjutnya, karena dari kita peroleh Z sama dengan 7, kita substitusi ke persamaan ketiga. Maka kita dapatkan 84 sama dengan 2X ditambah 2 kali 7. 84 sama dengan 2X ditambah 14. Atau 2X sama dengan 84 kurang 14 itu 70. X sama dengan 35. Lalu selanjutnya kita udah peroleh nilai X, kita substitusi ke persamaan kedua, maka kita peroleh 80 sama dengan 2 kali
35 ditambah 2 kali Y. Ya, ini 80 sama dengan 70 ditambah 2Y. Atau 2Y sama dengan 10. 80 kurang 70 ya, berarti kita dapatkan Y sama dengan 5. Oke, kita udah peroleh X sama dengan 35 dan Y sama dengan 5. Nah, maka luas dari tanah Pak Anto yaitu luas itu panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Namanya yang ini ya, 35 dikali yang ini, 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 yaitu 35 dikali 12. Kita dapatkan 420 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang E. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Sebelumnya teman-teman boleh nih dibaca dulu soalnya secara keseluruhan. Di-pause dulu videonya supaya minimal tahu konteksnya seperti apa ya. Kalau udah tahu konteksnya seperti apa, kita langsung baca yang ditanyakannya dulu aja. Unit kegiatan mahasiswa yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa baru dari ketiga prodi tersebut adalah, ini kan berbicara tentang unit kegiatan mahasiswa. Kita langsung aja menuju informasi yang berkaitan tentang unit kegiatan mahasiswa ada di paragraf 2 ya. Seluruh mahasiswa baru dari ketiga prodi tersebut diharuskan untuk memilih salah satu dari 3 unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada, yaitu UKM-A, UKM-B, dan UKM-C. Diketahui juga banyaknya yang memilih untuk bergabung dengan UKM-A adalah 5/2 dari banyaknya yang memilih untuk bergabung dengan UKM-C. Nah, ini kita bisa buat persamaan nih teman-teman. Ya, dari sini, dari kata-kata banyak yang milih UKM-A, ini tuh 5/2 dari banyak yang memilih UKM-C. Ya udah, buat aja persamaan. Berarti di sini banyak yang pilih UKM-A, kita notasikan N UKM-A sama dengan 5/2 dikali banyak yang pilih UKM-C ya. N UKM-C. 5/2 kan bisa kita pecah penulisannya. Jadi 2/2 ditambah 3/2 ya teman-teman. Ini dikalikan dengan N UKM-C ya. Selanjutnya 2/2 itu kan 1. Berarti 1 ditambah 3/2 dikali N UKM-C ya. Terus ini buka kurungnya, berarti kita kalikan N UKM-C dikalikan ke 1 dikalikan juga ke 3/2. Kalau dikalikan ke 1 ya udah N UKM-C ditambah 3/2 N UKM-C. Nah, sampai sini aja kita udah bisa membandingkan nih. Kan ini N UKM-A ya. Berarti kalau kita baca nih ya, banyaknya yang memilih UKM-A sama dengan banyak yang milih UKM-C ditambah lagi dengan 3/2-nya dari yang milih UKM-C. Berarti yang milih UKM-A pasti lebih banyak dong. Ya, karena UKM-C ya, banyak yang pilih UKM-C ditambah lagi, ada penambah lagi. Gitu, berarti kita bisa buat pertidasamaan N UKM-A lebih dari N UKM-C. Ya, sekarang kita baca lagi informasi selanjutnya. Sedangkan yang memilih untuk bergabung dengan UKM-B adalah 16 orang lebih banyak dari yang memilih untuk bergabung dengan UKM-A. Dari sini juga kita bisa buat persamaan. Ya, katanya yang pilih UKM-B, yang pilih UKM-B 16 orang lebih banyak dari yang milih UKM-A. Ya udah, N UKM-B ya, di sini N UKM-B sama dengan N UKM-A ditambah lagi 16. Nah, si N UKM-B ini atau yang banyak
banyaknya, maksudnya yang memilih UKMB ini adalah sama dengan yang milih UKMA ditambah lagi, ada penambahnya lagi gitu. Berarti bisa kita pastikan dari sini bahwa NUKMB lebih dari NUKMA ya. Kita misalkan ini sebagai pertidasamaan 1, yang ini sebagai pertidasamaan 2. Sekarang kita gabungkan kedua pertidasamaannya. Kita berangkat dari yang pertidasamaan 2 dulu ya. Kan di sini diketahui bahwa NUKMB lebih dari NUKMA. Nah, terus diketahui lagi nih, si NUKMA-nya ini lebih dari NUKMC. Ya udah, kita tulis lagi. Ininya lebih dari NUKMC. Berarti dari hasil gabungan kita tahu urutannya. Yang paling banyak yang milih UKMB, terus di tengah-tengahnya ada yang milih UKMA, yang paling sedikit yang milih UKMC. Jadi kalau yang ditanyanya adalah yang paling banyak dipilih, berarti bisa dipastikan UKMB. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, mari kita bahas soal penalaran matematika. Pabrik A dapat menghasilkan 500 produk dalam satu hari, sedangkan pabrik B dapat menghasilkan 600 produk dalam satu hari. Jika kedua pabrik bekerja sama, berapa waktu tercepat untuk menghasilkan 2000 produk? Oke, di sini biasanya kalau ada 500 produk dalam satu hari, kayak gitu biasanya ini merupakan suatu perhitungan menggunakan kecepatan ya. Tapi kayaknya di sini nggak perlu menggunakan itu, jadi kita bisa langsung pakai logika aja gitu. Yang paling mudah ya, paling cepat ya. Jadi yang A itu kan katanya bisa 500 produk. Sedangkan yang B katanya bisa 600 produk. Nah, jika keduanya bekerja sama, berarti kan ini bisa kita jumlah ya. Berarti dalam sehari mereka bisa menghasilkan 1100 produk. Ya kan? Nah, berarti yang ditanya itu berapa waktu tercepat untuk menghasilkan 2000 produk. Ya udah, berarti kita bagi aja nih 2000 produk dibagi dengan 1100. Nah, ini kan hasilnya kira-kira 1,82 ya. 1,82. Ini kan nolnya bisa dicoret nih. Berarti 20 bagi 11 kira-kira 1,82. Oke, berarti kita cari aja nih yang paling dekat. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. 1,5 hari, 1,78 hari, 2 hari. Berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Nah, 1,5 itu berarti kan artinya 1,5 ya. 1,5 itu. Nah, sedangkan B 1,7/8 itu kan sebenarnya 1,875. Kalau 2 hari ya tetap 2 hari. Kalau yang D 1/4 berarti kan 1,25 hari ya. Sedangkan yang E 1/3/4 itu 1,75. Nah, yang paling mendekati itu berarti adalah yang B ya. 1,875. Sedangkan si pabrik itu bisa 1,82. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor selanjutnya. Di sini katanya pabrik Bukarla itu dapat memproduksi sebanyak 800 buah. Itu dalam 1 jam ya. Kalau di pabrik lain, itu 1 jamnya bisa 700 buah. Kalau misalkan kedua pabrik itu dapat bekerja sama, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 2500 buah marshmallow? Berarti ya, kalau kedua pabrik bekerja sama, tinggal dijumlahin aja ini. 800 tambah 700 itu sama dengan 1500 buah per jam.
Nah, yang ditanyakan itu berapa lama kalau memproduksi 2500. Tinggal dibagi aja. 2500 bagi 1 jamnya itu 1500. Nah, ini jadi 5/3 ya. Atau 1/2/3 jam. Jadi, C-nya yang C ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita coba baca dulu aja nih soalnya. Andri sedang melakukan penelitian terkait pengaruh media kultur dalam budidaya fitoplankton jenis spirulina. Dia membudidayakan spirulina tersebut masing-masing pada toples yang ditandai dengan huruf A, B, dan C, di mana ketiga toples tersebut hanya dibedakan berdasarkan jenis media kulturnya. Perlakuan lainnya termasuk banyaknya spirulina yang ditebar di awal proses budidaya adalah sama. Pertumbuhan spirulina pada setiap toples merupakan pertambahan sel spirulina tanpa adanya perubahan volume air. Kerapatan spirulina didefinisikan sebagai jumlah sel spirulina per satuan volume. Berikut data yang didapatkan di hari ke-0, yaitu tepat saat spirulina ditebar pada toples dan hari ke-4 proses budidaya. Nah, jadi ada 4 toples nih, teman-teman, yang digunakan untuk budidaya spirulina. Volume air yang dimasukkan ke setiap toples sama ya, berarti 1200 ml. Terus kerapatan spirulina di hari ke-0 juga sama nih, sama-sama 80 sel per mililiter. Tapi karena adanya perbedaan jenis media kultur, ternyata kerapatan di hari ke-4 ini berbeda-beda. Sekarang kita coba cek dulu yang ditanyainnya. Jika pada setiap kerapatan awal 20 sel per mililiter, spirulina dibutuhkan 0,3 gram pupuk sebagai salah satu media kulturnya, dan standar tersebut berlaku untuk setiap jenis pupuk yang digunakan, maka pupuk yang dimasukkan pada setiap toples adalah, nah di sini yang kita highlight adalah pokoknya untuk setiap kerapatan awal 20 sel per mililiter itu butuh 0,3 gram. Sedangkan kan ketiga toples tersebut sama-sama kerapatannya ini adalah 80 ya, sel per mililiter. Di sini kita tulisin dulu aja deh. Kalau kerapatannya 20 sel per mililiter, itu butuh 0,3 gram pupuk. Berarti kalau 80 sel per mililiter, itu butuhnya berapa? Kita misalkan aja X. Yang mau kita cari itu X-nya nih, teman-teman. Kan di sini disebutin nih bahwa ada perbedaan jenis media kultur. Tapi di sini juga disebutin setiap jenis pupuk yang digunakan, maka pupuk yang dimasukkan, di sini juga disebutin bahwa katanya standar tersebut berlaku untuk setiap jenis pupuk. Jadi meskipun ada perbedaan pupuk misalnya di media kulturnya, ya tetap aja kebutuhan pupuknya sama. Gitu, untuk setiap 20 sel per mililiter itu butuh 0,3 gram. Nah, sekarang kita analisis dulu hubungan antara kerapatan dan jumlah pupuk yang dibutuhkan. Kan di sini kerapatan banyaknya sel per satuan volume, ya. Berarti semakin banyak selnya, otomatis semakin banyak juga dong pupuk yang dibutuhkan. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Semakin banyak, ya semakin banyak juga pupuknya, gitu. Semakin banyak atau semakin besar kerapatannya, pupuk yang dibutuhkan juga semakin banyak. Jadi, si X ini bisa kita cari dengan konsep perbandingan senilai. Dan senilai. Di mana ya udah, untuk cari X, kita buat perbandingan. 20/80 bakalan sama dengan 0,3 per X. Kita kali silang aja, ya, berarti ini kan 20 kali X, 80 kali 0,3. Jadi 20X sama dengan 0,3 kali 80. X-nya sama dengan 0,3 kali 80 per 20. 80 dibagi dengan 20-nya 4. 4 kali 0,3 jadi 1,2 gram. Ya, berarti pupuk yang dibutuhkan atau yang dimasukkan pada setiap toples adalah 1,2 gram. Jawabannya ada di opsi yang A ya, teman-teman.